Menara itu dibangun untuk bertahan menghadapi pesawat pengebom, badai, dan segala hal terburuk yang bisa dilemparkan Samudra Atlantik kepadanya. Namun pada suatu malam di bulan Januari tahun 1961, Texas Tower 4 runtuh tanpa peringatan, menewaskan seluruh 28 pria yang berada di dalamnya. Sejak awal, para pelaut sudah menjulukinya si tua goyang. Beberapa orang percaya bahwa struktur itu sudah ditakdirkan untuk hancur sejak pertama kali meninggalkan dok kering. Yang lain berbisik tentang kapal penangkap ikan Uni Soviet yang berkeliaran di dekatnya. Dan apakah rahasia perang dingin membuat para kru tetap berada di menara itu jauh setelah keselamatan mereka terancam. Keluarga-keluarga dibiarkan tanpa jawaban. Hanya rumor, spekulasi, dan kesedihan. Apakah menara itu hancur karena badai, karena cacat rekayasa yang fatal, atau karena sesuatu yang jauh lebih rahasia? Pada tanggal 1 Agustus 1952, para peneliti di laboratorium Lincoln MIT mengeluarkan laporan tentang bagaimana mendeteksi pembom jarak jauh Soviet sebelum mereka mencapai wilayah udara Amerika. Pada saat itu IS mengandalkan campuran radar berbasis darat, pesawat yang dilengkapi radar, dan kapal piket angkatan laut yang ditempatkan di Atlantik. Semua memiliki keterbatasan. Pesawat hanya bisa tetap terbang selama beberapa jam saja. Kapal dapat menjangkau jarak yang jauh, tetapi rentan terhadap cuaca dan kerusakan mekanis. Laboratorium Lincoln mengusulkan alternatif yang berani. Stasiun radar tetap ditempatkan di lepas pantai pada beting dangkal sekitar 80 hingga 100 mil dari garis pantai Amerika Serikat. Texas Towers tampak seperti platform minyak di Teluk Meksiko yang sudah menjadi pemandangan umum pada awal tahun 1950-an. Platform radar ini secara permanen ditambatkan ke dasar laut dan dapat tetap berada di posisinya selama bertahun-tahun untuk memberikan cakupan radar jarak jauh yang stabil. Ini bukan sekadar eksperimen teknis, ini secara langsung terkait dengan strategi nuklir. Pada awal 1950-an, pesawat pengebom Soviet seperti Tupolev Tu-95 Bear memiliki jangkauan untuk melintasi Arktik dan menyerang kota-kota Amerika. Mendeteksi mereka tepat waktu untuk meluncurkan dan mencegat sangatlah penting, dan setiap menit sangat berarti. Setelah Pearl Harbor pada tahun 1941, deteksi jarak jauh menjadi prioritas utama. Komando Pertahanan Udara sedang membangun garis peringatan dini jarak jauh melintasi Alaska, Kanada, dan Greenland untuk mendeteksi ancaman dari kutub utara, tetapi jalur masuk dari Atlantik tetap terbuka. Pembom ketinggian tinggi bisa dilacak, tetapi pesawat terbang rendah di bawah 500 kaki hanya akan muncul di radar ketika sudah sangat dekat dengan target mereka. Texas Towers dimaksudkan untuk menutup celah tersebut. Radar di menara tersebut dibangun untuk terhubung langsung ke jaringan SAGE, sebuah sistem canggih yang terdiri dari komputer-komputer besar yang mengumpulkan data dari banyak lokasi. Untuk mengotomatisasi dan mempercepat pelacakan serta intersepsi pertahanan udara, menggantikan relay suara yang lebih lambat ke pengendali di darat. Rencana ambisius Perang Dingin ini mengusulkan 5 menara radar yang dipasang di beting-beting Atlantik Utara untuk memperluas jangkauan radar Amerika Serikat hingga ratusan mil ke laut, menambah waktu peringatan hingga 30 menit terhadap pembom Soviet. Angkatan Laut akan mengawasi desain dan konstruksi, sementara Angkatan Udara akan mengoperasikannya. Sebuah konsorsium konsultan dan insinyur dibentuk bersama dengan Woods Hole Oceanographic Institute yang akan menyediakan data angin dan gelombang penting untuk kondisi lokasi yang keras. Pada 1 Oktober 1954, studi rekayasa menegaskan bahwa menara-menara tersebut secara teknis memungkinkan, sehingga program Menara Texas pun beralih dari tahap konsep ke tahap konstruksi. 2 perusahaan arsitek dan teknik ditunjuk untuk merancang menara-menara tersebut. Keduanya memiliki pengalaman di bidang teknik kelautan, namun tidak pada skala proyek sebesar ini. Desain yang diminta sebenarnya sederhana secara teori, namun rumit dalam praktiknya. Bangun sebuah stasiun radar tetap di Atlantik cukup kuat untuk menahan angin sekuat hurikan dan gelombang besar, namun cukup ringan untuk dibangun dalam beberapa bagian dan ditarik ke tempatnya. Badai musim dingin di Atlantik dengan mudah dapat menghasilkan gelombang setinggi 10 meter. Badai topan di musim panas dan musim gugur dapat mendorong angin hingga sekitar 120 mil per jam, dan gelombang lebih dari 15 meter bukanlah hal yang tidak biasa di perairan dalam. Sebuah platform baja berbentuk segitiga dirancang dengan sisi sepanjang 55 meter untuk berdiri di atas 3 kaison baja berongga dengan diameter hampir 4 meter yang diisi dengan lapisan beton dan diperkuat dengan baja.
Setiap kaki menampung tangki bahan bakar, penyimpanan air, dan tabung layanan. Salah satu kaki memiliki saluran masuk air laut dan instalasi desalinasi untuk membuat air minum. Setiap menara akan memiliki berat lebih dari 6.000 ton dan menjulang hampir 105 meter dari dasar laut hingga ke kubah radar, setara dengan tinggi gedung 30 lantai. Dek platform akan berada 20 meter di atas permukaan air, cukup tinggi agar berada di atas sebagian besar gelombang, namun tetap terkena paparan gelombang terbesar. 3 kaki akan memberikan stabilitas, mendistribusikan beban secara merata, dan meminimalkan konstruksi dibandingkan dengan platform berkaki 4. Namun, tata letak segitiga juga berarti bahwa jika satu sisi melemah, tekanan dapat dengan cepat berpindah dan memperbesar beban di seluruh struktur. Konstruksi direncanakan dalam 2 tahap. Dek platform segitiga akan dibangun di dok kering dengan menara radar, tempat tinggal, dan peralatan yang sudah terpasang. Kakinya akan dibuat sebagai tabung berongga panjang dengan penyangga internal. Kaki menara 2 dan 3 diintegrasikan ke dalam platform di dok kering, sehingga seluruh rakitan bisa ditarik ke laut. Kemudian kakinya bisa diturunkan dan ditancapkan ke dasar laut untuk mengamankan struktur tersebut. Menara 4 akan ditempatkan di perairan yang jauh lebih dalam, sekitar 56 meter dibandingkan dengan 17 meter untuk menara 2 dan 26 meter untuk menara 3. Menara 2 dan 3 bisa dipasang dengan cara yang lebih sederhana dan kokoh. Angkatan Laut memutuskan bahwa Menara 4 harus dirakit di laut. Program Menara Texas mulai memasuki tahap konstruksi pada pertengahan tahun 1950-an. Masing-masing dari 3 menara tersebut menempuh jalur yang sedikit berbeda menuju penyelesaian, dan masalah pada Menara 4 sudah terlihat sejak awal. Konstruksi Menara Texas 2 dimulai di galangan kapal Bethlehem Steel di Quincy, Massachusetts, di dok kering dengan 3 kakinya yang sudah terpasang pada platform segitiga. Setelah selesai dibuat, seluruh struktur tersebut diapungkan sebagai satu kesatuan dan ditarik ke lokasinya yang berjarak lebih dari 86 mil laut dari Cape Cod. Kaki-kakinya diturunkan ke dalam air sedalam sekitar 17 meter dan struktur tersebut dipancang sekitar 19 meter ke dasar laut. Karena kaki-kakinya tertanam lebih dalam daripada tinggi airnya, menara tersebut memiliki pijakan yang kokoh dan stabil. Menara 2 mulai beroperasi pada tahun 1955 dengan biaya sebesar $12,3 juta. Itu adalah bukti konsep, sebuah platform radar lepas pantai yang berfungsi dan dipasang secara permanen di dasar laut dengan tempat tinggal dan peralatan radar. Menara 3 terletak sekitar 57 mil laut di tenggara Nantucket, di kedalaman sekitar 26 meter. Kakinya lebih panjang, yaitu 61 meter, tetapi metode pembangunannya sama. Bangun kaki dan platform secara bersamaan di dok kering, apungkan seluruh unit, lalu letakkan di tempatnya. Itu selesai pada Mei 1957 dengan biaya sedikit lebih dari $10 juta. Kakinya ditanam sekitar 18 meter ke dasar laut untuk memberikan fondasi yang kokoh seperti Menara 2. Menara Texas 4 lebih rumit. Menara ini terletak sekitar 55 mil laut di selatan Long Island dan 74 mil laut di timur New Jersey, di perairan dengan kedalaman hampir 55 meter, lebih dari 2 kali lipat kedalaman 2 platform lainnya. Kedalaman itu berarti kaki-kakinya jauh lebih panjang, sekitar 77 meter secara keseluruhan. Untuk menangani tekanan tambahan, para insinyur menambahkan 3 tingkat penyangga silang baja yang dipasang secara bertingkat di sepanjang bagian kaki yang terendam. Pemasangannya benar-benar berbeda. Alih-alih menarik platform dan kaki-kakinya sebagai satu kesatuan, kaki-kaki Tower 4, yaitu template-nya, dibawa secara horizontal lalu ditegakkan menjadi tripod di laut. Platformnya kemudian diapungkan di antara kaki-kaki tersebut. Pengunci ditutup untuk menjepit kaki-kakinya dan seluruh struktur diangkat ke posisinya. Sejak awal, Tower 4 menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang mengkhawatirkan. Selama penarikan ke lokasinya pada tahun 1957, laut yang ganas membengkokkan bahkan mematahkan beberapa penyangga diagonal. Alih-alih menarik kembali struktur itu ke dok kering, kru mencoba menambalnya di laut. Ketika kaki-kaki akhirnya diangkat dan dipasang ke platform, kaki-kaki tersebut menggesek baja dan meninggalkan lekukan dalam sekitar 25 cm dan hampir 2 meter lebar, tepat di tempat kaki A dan B menghadap ke pantai. Kerusakannya terlihat jelas, begitu juga dengan masalah lainnya. Kaki-kaki tersebut hanya dipasang sekitar 5,5 meter ke dasar laut. Sebagai perbandingan, Menara 2 dan 3 dipasang lebih dari 18 meter ke dalam pasir.
Perbedaan ini berarti fondasi Menara 4 jauh lebih dangkal dan jauh kurang stabil. Di atas kertas, bangunan itu tampak seperti benteng yang tangguh. Namun kenyataannya, sejak awal dibangun, bangunan itu sudah memiliki kelemahan tersembunyi. Menjelang akhir tahun 1957, Texas Towers bukan lagi sekadar prototipe. Para kru sudah berada di dalamnya, sistem-sistem berjalan, dan data radar mengalir kembali ke daratan utama. Gagasan tentang platform radar lepas pantai telah menjadi kenyataan, tetapi kenyataannya ternyata kurang stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh rencana. Setiap menara beroperasi seperti pangkalan laut kecil yang terisolasi. Menara itu memiliki ruang tinggal untuk 75 prajurit dan 8 perwira dengan dapur, ruang makan, ruang medis, dan tempat untuk bersantai. Dek paling bawah berisi tangki, pompa, dan perlengkapan perawatan, sementara dek atas menampung stasiun radar dan komunikasi. Kru bergiliran dalam shift panjang, seringkali tinggal selama berminggu-minggu. Persediaan dan kru pengganti datang dengan kapal atau helikopter. Pada awalnya, kapal penjaga pantai yang telah diubah, New Bedford, melakukan perjalanan tersebut, mengangkat orang ke atas kapal dengan derek dan keranjang personel berbentuk donat yang terasa mulus saat laut tenang, dan seperti wahana taman hiburan ketika laut bergelombang. Kemudian helikopter seperti H-21 Workhorse dan Sikorsky S-61 mengambil alih, memindahkan hingga 28 orang sekaligus. Meskipun lingkungan Atlantik Utara yang keras, bising, dan bergetar, para pelaut membangun rutinitas. Membuat roti segar, mengolah bahan makanan yang terbatas menjadi hidangan, dan menemukan ritual kecil untuk menjaga semangat di pos terapung mereka. Menara-menara itu dibangun untuk memperluas jangkauan radar jauh ke dalam Atlantik, dan hal itu tercapai dengan cukup baik. Radar tersebut bisa mendeteksi pesawat besar seperti B-47 di ketinggian tinggi sekitar 200 mil laut jauhnya. Namun pada ketinggian rendah, sistem ini kesulitan. Pesawat yang terbang sekitar 150 meter di atas permukaan laut hanya bisa terdeteksi pada jarak 50 mil laut. Hal itu meninggalkan titik buta yang serius terhadap serangan pembom di ketinggian rendah yang sebenarnya justru ingin dicegah oleh menara-menara tersebut. Pesawat peringatan dini udara tetap harus berpatroli dan mengisi celah yang tidak bisa dilihat oleh menara-menara tersebut. Bahkan ketika radar berfungsi, mengirimkan data mereka kembali ke daratan menjadi tantangan lain. Menara-menara itu dirancang untuk mengirimkan informasi langsung ke sistem komputer Sage, tetapi peningkatannya tertunda dari jadwal. Sementara itu, operator harus menyampaikan sebagian besar informasi dengan cara lama, yaitu secara lisan lewat radio. Cuaca musim panas menambah masalah. Perubahan suhu yang tiba-tiba membelokkan sinyal radar, memenuhi layar dengan gema palsu dan target pesawat semu. Ruang di dek segitiga itu pun terasa sesak. 3 kubar radar, beberapa antena parabola komunikasi, dan antena-antena berat semuanya berebut tempat. Di bawah mereka, para operator bekerja di ruang radar yang sempit, panas, bising, dan terus-menerus bergetar akibat generator diesel, antena yang berputar, serta gerakan laut yang tak pernah diam. Dengan begitu banyak peralatan yang dijejalkan begitu rapat, gangguan elektromagnetik tidak bisa dihindari, dan hasilnya adalah sistem yang seringkali tidak dapat diandalkan justru saat sangat dibutuhkan. Salah satu masalah terbesar adalah gerakan yang sudah diantisipasi oleh para insinyur tetapi tidak pernah bisa sepenuhnya dihilangkan. Menara-menara itu memang tetap, tetapi beberapa badai membuatnya bergoyang dan bergetar. Getaran itu terjadi begitu sering sehingga kru Angkatan Udara menjuluki Menara 4 sebagai si tua goyang. Ini bukan hanya membuat kru tidak nyaman, radar membutuhkan platform yang stabil agar bisa berfungsi dengan baik. Untuk Menara 4, masalahnya bahkan lebih parah. Air yang lebih dalam membuat kaki-kakinya yang panjang semakin lentur. Fondasinya yang dangkal berarti cengkeramannya pada dasar laut lebih lemah. Kerusakan selama konstruksi meninggalkan titik-titik lemah yang memperparah getaran. Menjelang akhir tahun 1958, baru setahun setelah selesai dibangun, Menara 4 sudah menunjukkan tekanan struktural yang lebih besar dari yang diperkirakan. Pada tahun 1958, Texas Towers telah dibangun dan berfungsi, tetapi ujian terberat mereka masih menanti di depan. Atlantik Utara sangat ganas dan dalam waktu setahun, badai akan menghantam Menara 4 dan memperlihatkan betapa rapuhnya desain serta konstruksinya. Pada tanggal 24 Agustus 1958, NOAA mendeteksi badai tropis sekitar 260 mil laut timur laut Miami. Dalam beberapa hari, badai itu menguat menjadi badai Daisy
dengan kecepatan angin hingga 120 knot atau sekitar 140 mil per jam. Daisy melewati hampir tepat di atas Menara 4. Badai itu membawa gelombang setinggi lebih dari 15 meter dan angin yang lebih kencang daripada yang mampu ditahan oleh menara tersebut. Setelah Daisy berlalu, para penyelam memeriksa menara tersebut. Gelombang setinggi 15 meter bisa melempar kapal kargo baja seperti mainan. Sebuah menara tidak mengikuti gelombang, melainkan menerima seluruh kekuatan secara langsung. Setiap gelombang menekan kaki-kaki menara. Berkali-kali, itulah pola yang terus saya temukan dalam kisah-kisah di garis air. Lautan mendorong setiap struktur, setiap desain, dan setiap orang sampai ke batasnya. Para penyelam menemukan penyangga yang longgar di level 20 meter pada sisi AB, sisi yang sama yang rusak saat konstruksi. Penyangga itu tidak terpasang dengan kuat. Angkatan Laut memanggil kembali kontraktor asli untuk melakukan perbaikan. Sebelum pekerjaan selesai, Menara 4 menghadapi 5 badai lagi pada musim dingin tahun 1958 sampai 59 dengan angin hingga 90 mil per jam dan gelombang setinggi 10 meter. Perbaikan baru selesai pada Mei 1959. Setelah itu, para penyelam melaporkan bahwa gerakan menara tersebut jelas berkurang. Untuk saat ini, menara itu tampak stabil. Stabilitas itu tidak bertahan lama. Pada Januari 1960, kru di Menara 4 melaporkan suara-suara aneh dan apa yang mereka sebut sebagai gerakan abnormal di luar goyangan biasa yang sudah mereka kenal. Pemeriksaan bawah air lain pun diperintahkan. Pada bulan Februari, para penyelam memastikan ada lebih banyak penyangga yang longgar di bidang AB pada kedalaman 8 meter dan 23 meter, menunjukkan kelemahan yang sama telah kembali meskipun sudah dilakukan perbaikan sebelumnya. Angkatan Udara memanggil kembali salah satu perusahaan desain asli untuk menilai struktur tersebut. Hasil penilaian mereka sangat jelas. Tanpa penguatan segera, Menara 4 mungkin tidak akan bertahan sampai akhir tahun. Kepala insinyur memperingatkan, ini adalah keadaan darurat. Jika kita tidak mengatasi masalah menara ini, kita mungkin akan kehilangannya, kecuali ada tindakan sebelum 1 Agustus. Para insinyur mengusulkan untuk menambahkan penyangga silang baja berbentuk X tepat di atas permukaan air untuk memperkuat kaki-katinya. Itu adalah pekerjaan besar dengan harga lebih dari $500.000 yang hampir 5% dari anggaran konstruksi awal. Pekerjaan tersebut selesai pada bulan Agustus 1960 dan para insinyur desain menyatakan bahwa Menara 4 telah kembali ke kekuatan aslinya. Mereka mengatakan menara itu kembali mampu menahan angin hingga 125 mil per jam dan gelombang pecah setinggi 11 meter. Namun hanya sebulan kemudian, badai lain akan menguji klaim tersebut. Pada awal September 1960, badai Donna melintasi Atlantik dan mencapai kekuatan kategori 4 dengan angin 140 mil per jam di Florida Keys, meskipun melemah saat bergerak ke utara, namun tetap membawa kekuatan besar. Komando Angkatan Udara mengingat Daisy dan mengevakuasi semua orang dari Menara 4 sebelum Donna tiba, yang ternyata merupakan keputusan yang tepat. Pada 12 September 1960, badai Donna menghantam menara dengan angin hingga 130 mil per jam dan gelombang setinggi lebih dari 15 meter. Badai itu menghancurkan anjungan atas beserta platform perawatan di bawah dek yang digunakan para penyelam untuk akses dan merusak parah bagian-bagian dari penyangga baru di atas air. Ketika para penyelam kembali pada bulan November, mereka juga menemukan kerusakan serius pada penyangga bawah air, sekali lagi terkonsentrasi di bidang AB pada tingkat atas. Perbaikan tahun 1959 tidak bertahan, dan penyangga tahun 1960 sudah mengalami kerusakan. Menara tersebut telah masuk ke dalam siklus kerusakan, perbaikan, dan kembali rusak yang semakin cepat setiap musim badai. Menjelang akhir tahun 1960, perhatian utama telah bergeser dari radar dan komunikasi menjadi apakah aman bagi kru untuk menempati Menara 4. Tidak seperti Menara 2 dan 3 yang berdiri di perairan yang lebih dangkal, Menara 4 sudah bermasalah sejak hari pertama dibangun. Pondasinya yang dangkal, penyangga yang rusak, dan hantaman terus-menerus dari badai dari laut dalam membuatnya selalu dalam bahaya. Angkatan Udara dan Angkatan Laut bisa memperbaiki bagian-bagian dari struktur tersebut, tetapi mereka tidak bisa mengubah lingkungan keras tempat menara itu berada. Menjelang akhir tahun 1960, para pria di Menara 4 tahu bahwa menara itu sudah bukan lagi instalasi yang stabil seperti yang seharusnya. Setelah badai Donna, platform tersebut dibiarkan bengkok dan penuh luka.
penyangga-penyangga terpelintir, retakan-retakan muncul, dan anjungan atas tercabut. Angkatan Udara mengurangi jumlah kru dari lebih dari 80 menjadi hanya 28 orang. Setengah personel Angkatan Udara bertugas menjalankan radar, setengah lagi adalah kontraktor sipil yang bertugas terus memperbaiki struktur tersebut. Misi telah bergeser dari peringatan dini menjadi sekadar bertahan hidup. Kehidupan di atas menara semakin keras setiap minggunya. Badai mengguncang menara begitu hebat hingga para tukang las nyaris tidak bisa memegang obor mereka dengan stabil. Para pria kehilangan keseimbangan tanpa peringatan. Laut musim dingin membekukan dek, membuat pekerjaan rutin pun menjadi berbahaya. Kapten Gordon Palan melihat risikonya dengan jelas. Dia beberapa kali meminta evakuasi, memperingatkan bahwa menara terlalu tidak stabil untuk bertahan menghadapi musim dingin. Setiap permintaan ditolak. Para komandan di darat khawatir bahwa jika menara itu dibiarkan kosong, kapal penangkap ikan Uni Soviet yang dicurigai melakukan spionase akan masuk. Bagi mereka yang masih berada di menara itu berarti satu hal. Mereka harus bertahan menghadapi musim dingin Atlantik Utara di Old Shaky. Inilah momen yang saya kenali dari begitu banyak bencana lainnya. Orang-orang di dalam bisa melihat apa yang akan terjadi, tapi mereka tidak mengendalikan keputusan itu. Ketika peringatan diabaikan, hitungan mundur terus berjalan sampai mereka, sayangnya, mencapai titik tanpa kembali. Pada hari Minggu 15 Januari 1961, cuaca mulai memburuk. Pada pagi hari angin mencapai lebih dari 60 knot dan ombak naik hingga 9 meter. Menara mulai melintir dan bergoyang dengan cara yang baru dan mengkhawatirkan. Pada pukul 4 sore, Kapten Pelin menelpon ke darat untuk melaporkan bahwa dia yakin satu penyangga lagi telah rusak. Dia memperingatkan bahwa jika angin berubah arah, seluruh struktur bisa runtuh. Beberapa menit kemudian, seorang kontraktor melihat retakan setengah meter di dasar salah satu kaki. Mereka berharap bisa bertahan sampai helikopter tiba keesokan paginya. Tapi badai justru semakin parah. Menjelang malam, gelombang mencapai lebih dari 11 meter dan angin bertiup lebih dari 85 knot. Kapten Pelin melakukan panggilan terakhir kepada istrinya dan mengatakan kapal induk USS Wasp sedang dalam perjalanan. Pada pukul 19.15, kontraktor Henry Schutz mengirimkan kata-kata terakhirnya melalui radio. Panggilan saya berikutnya akan dari WASP atau dari laut. Kata-kata itu sangat mengerikan. Bukan panik, tapi penuh keyakinan. Ketika seorang pria berbicara seperti itu berarti dia sudah menimbang kemungkinannya dan merasa semuanya tidak cukup. Itu bukan ketakutan, tapi kepasrahan. Pengakuan diam-diam bahwa kehendak manusia dan rekayasa telah mencapai batasnya. Kata-katanya bukan sekadar pesan, melainkan sebuah vonis yang menunjukkan kepada kita bagaimana para pria di menara itu memahami keniscayaan yang akan datang, jauh sebelum lautan memperjelasnya. 5 menit kemudian, titik radar Menara 4 menghilang dari layar kapal patroli New Bedford. Ketika para kru melihat ke arah cakrawala, menara itu sudah tidak ada ditelan oleh Samudra Atlantik. Ketika Menara 4 menghilang dari radar, respons langsung diberikan, tetapi kondisi brutal yang menyebabkan platform itu runtuh juga membuat penyelamatan hampir mustahil dilakukan. Kapal New Bedford yang sudah berada di lokasi melaporkan melalui radio bahwa Texas 4 telah terbalik. Unit Angkatan Laut lainnya segera menuju ke lokasi, dan dalam beberapa jam, 5 kapal sudah berada di laut. Kapal induk USS Wasp dan kapal perusak F.T. Berry, Norris, Lloyd Thomas, serta McCaffrey. Cuaca membuat upaya mereka hampir sia-sia dengan angin masih di atas 80 knot, gelombang laut yang terus naik, dan jarak pandang yang buruk. Operasi helikopter dari USS Wasp harus ditunda. Ketika kondisi sedikit membaik, kapal tersebut mencari lokasi di mana menara itu pernah berdiri. Hampir tidak ada yang tersisa di permukaan. Para kru menemukan sebuah perahu motor kecil yang hancur, kasur yang mengapung, dan puing-puing yang berserakan. Ada lapisan tebal minyak diesel dan bensin, tetapi tidak ada bagian dari platform itu sendiri yang terlihat di atas ombak. Awalnya orang-orang bertanya-tanya apakah ada yang selamat di dalam struktur yang tenggelam itu. Para pelaut kapal selam dan penyelam tahu ada saat-saat di mana kantong udara membuat orang tetap hidup selama berjam-jam di dalam bangkai kapal. Kapal perusak McCaffrey menangkap suara ketukan logam samar di sonar yang mengisyaratkan bahwa sesuatu atau seseorang mungkin masih hidup. Penyelam Angkatan Laut dari tim perairan dangkal masuk meskipun ada risiko bekerja di sekitar struktur baja seberat 7.000 ton yang runtuh.
Kenyataannya, cuaca terutama memengaruhi permukaan, dan semakin dalam seorang penyelam turun, semakin sedikit mereka merasakan badai. Mereka menemukan reruntuhan sebagian besar masih utuh, tergeletak sejajar dengan permukaan, dengan tepi bergerigi hanya 6 meter di bawah permukaan air. Kondisi permukaan pada kedalaman itu terlalu berbahaya. Balok besar yang bengkok, puing-puing yang tidak stabil, dan kemungkinan runtuh membuat pencarian apapun menjadi mustahil. Penyelam sipil kemudian dibawa ke atas WASP untuk membantu, tetapi mereka juga tidak dapat menemukan cara yang aman untuk mencari ke bagian dalam. Pada akhirnya, tidak ada yang selamat. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Januari, helikopter menemukan sebuah mayat mengapung di dekat reruntuhan. Mayat itu diambil oleh McCaffrey dan diidentifikasi sebagai seorang Master Sersan Angkatan Udara. Satu mayat lain terlihat tetapi hilang sebelum bisa diambil. Meskipun pencarian dilakukan secara luas, tidak ada jenazah lain yang ditemukan. Para pria di Texas Tower 4 hampir pasti telah terlempar ke laut tanpa peringatan ketika struktur tersebut runtuh. Dalam kondisi yang sangat dingin dan angin 85 knot bertahan hidup di laut terbuka, tidak mungkin lebih dari beberapa menit. Penyelam terus memeriksa bangkai tersebut dan menemukan ketiga pondasi masih tertanam di dasar laut. Mereka melihat kaki A dan C patah tepat di atas dasarnya. Mereka juga melihat bahwa kaki B bengkok di dekat dasarnya tanpa patah. Ini menunjukkan kaki-kaki tersebut gagal pada titik terlemahnya sesuai dengan kerusakan kumulatif selama bertahun-tahun dan kekuatan dahsyat badai Januari. Semua 28 pria yang berada di Menara 4 secara resmi dinyatakan hilang di laut. Dalam beberapa minggu, para penyelidik mulai mempertanyakan apakah Texas Tower 4 dirancang, dibangun, dan dirawat dengan benar. Pada tanggal 3 Mei 1961, Subkomite Penyelidikan Kesiapan Senat mengadakan sidang terbuka di Washington dan memanggil insinyur Angkatan Laut, perwira Angkatan Udara, kontraktor, penyelam, dan perancang. Para saksi menunjukkan bahwa Menara 4 tidak seperti Menara 2 dan 3, karena kakinya hanya tertanam sekitar 5,5 meter, bukan 18 meter seperti menara lainnya, sehingga menara tersebut menjadi kurang stabil. Catatan menunjukkan adanya kerusakan saat konstruksi, termasuk penyok sekitar 25 cm pada kaki AB dan penyangga yang patah sebelum menara tersebut selesai dibangun. Penyangga bawah air sering menggunakan sambungan pin dengan toleransi yang terlalu besar, sehingga menjadi longgar setelah badai, dan satu kontraktor sama sekali menentang penggunaan sambungan pin. Setelah badai, perbaikan terus difokuskan pada sisi AB yang menghadap pantai, yang memang sudah rusak sejak awal. Orang-orang tidak sepakat tentang X-bracing di atas air tahun 1960 dengan beberapa orang mengatakan bahwa itu meningkatkan tekanan dan daya ungkit akibat gelombang pada pondasi, sementara yang lain mengatakan bahwa itu mengembalikan kekakuan yang dibutuhkan. Para penyelidik menemukan bahwa runtuhnya terjadi karena braket dan penyangga bagian bawah terus retak dan laut yang sangat ganas memperburuk keadaan. Kapten Angkatan Laut Elbers setuju, mengatakan bahwa gelombang membengkokkan struktur melebihi apa yang mampu ditahan oleh bangunan tersebut dan standar awal seharusnya dibuat lebih ketat. Penyelidikan meneliti mengapa para kru tetap berada di menara meskipun sudah ada panggilan berulang kali untuk evakuasi. Kapten Gordon Pellin memiliki wewenang untuk memerintahkan evakuasi darurat, tetapi begitu badai melanda, mengevakuasi orang-orang menjadi tidak mungkin. Permintaan beliau untuk memindahkan kru sebelum badai datang ditolak. Para pemimpin Angkatan Udara khawatir menara kosong akan menarik perhatian kapal penangkap ikan Soviet di dekatnya dan tetap menjalankan misi radar meskipun rudal balistik antar benua sudah mengurangi nilainya. Tampaknya keselamatan diadu dengan strategi dan strategi yang menang, yang merupakan pola yang sering saya lihat di seluruh cerita di saluran ini. Keputusan yang dibuat di ruang rapat karena alasan biaya, kebanggaan, atau strategi bisa bertahan dalam dokumen selama puluhan tahun, tetapi di laut semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Kali ini harganya adalah menara itu sendiri dan nyawa-nyawa yang dilindunginya. 2 bulan setelah runtuhnya, jaksa penuntut mendakwa Kolonel Banks, Komandan Sementara Sektor Pertahanan Udara, Mayor Shepard, Komandan Skuadron Dukungan Udara ke-4604, dan Mayor Stark, perwira eksekutif, dengan kelalaian yang dapat dipersalahkan, pembunuhan tanpa sengaja, dan pasal 92 kelalaian tugas. Jaksa penuntut mengatakan para perwira mengabaikan peringatan dan tidak mengevakuasi kru, sementara pihak pembela berargumen tidak ada laporan teknik yang menyatakan menara itu tidak aman dan evakuasi saat badai tidaklah praktis. Setelah beberapa bulan, ketiga perwira tersebut dibebaskan dari semua tuduhan.
Setelah runtuhnya menara, perhatian beralih ke menara 2 dan 3 yang masih dihuni. Angkatan Laut mempercepat inspeksi dengan menggunakan perusahaan desain asli, meskipun ada perdebatan, dan survei tersebut tidak menemukan kegagalan struktural langsung. Angkatan Udara menambahkan kapsul evakuasi darurat baru yang dapat menampung 7 orang dengan persediaan untuk 15 hari, tetapi kapsul tersebut tidak pernah diuji dalam kondisi nyata. Meski begitu, kepercayaan orang-orang terhadap program tersebut sudah hilang. Pada tahun 1962, pesawat patroli dengan radar jarak jauh membuat menara tetap terasa ketinggalan zaman, dan krisis rudal Kuba pada Oktober 1962 menunjukkan bahwa rudal jarak jauh adalah ancaman utama, bukan pembom. Pada tahun 1963, Angkatan Udara Amerika Serikat memerintahkan penutupan Texas Towers. Menara 2 dinonaktifkan pada Januari 1963, kakinya diledakkan dan platformnya tenggelam, alih-alih mengapung seperti yang direncanakan. Menara 3 dinonaktifkan pada Maret 1963 dengan tindakan pencegahan ekstra. Dan pada tahun 1964, kru memotong kakinya dan mengapukan platform tersebut ke darat untuk dibongkar. Pada Agustus 1964, program Texas Tower secara resmi berakhir.